Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada perkuliahan di Senam Pemrograman Web kedua, minggu keempat episode kelima. Kita akan lanjut pada proses update data. Pada proses update data, kita telah membuatkan button update. Di sini button edit. Namun button edit ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita perlu tambahkan di indeks ini URL seperti ini, tapi kita tambahin edit seperti ini. Jadi hasil akhirnya product ID / edit seperti ini, product /1 / edit, yang mana di URL ini aksinya akan menampilkan halaman edit. Sebelumnya karena di not found pada 04 perlu didaftarkan terlebih dahulu. Di sini edit rootnya untuk kelasnya kelas edit, kemudian di produk kita perlu buatkan function edit produk sama dengan yang show, karena di sini juga ada parameter produk. Kita buatkan data produk itu sama dengan produk, kemudian return view product edit data. Kita buat form edit seperti ini. Ini form edit not found, kita buatkan form edit di sini edit.php xapp. Kemudian kita perlu buatkan formnya, karena sebenarnya edit ini persis sama dengan tambah data. Yang berbeda hanya di sini akan terisi nilai sebelum diedit, maka kita bisa copy dari edit, kemudian kita sesuaikan di sini edit data produk, kemudian method kita biarkan terlebih dahulu. Di sini nama produk harusnya sudah jalan, edit seperti ini. Kemudian kita perlu mengisi nilai dari isian ini dengan nilai-nilai yang sudah ada dari produk tersebut. Kita buatkan value produk nama, kemudian di sini produk harga, produk foto, dan produk deskripsi. Harga, foto, deskripsi, seperti itu. Kita jalankan, ini sudah jalan. Kemudian untuk melakukan proses update, hal yang perlu kita ubah pertama, untuk metode kita gunakan metode put. Kemudian untuk action kita arahkan ke URL produk ID seperti ini. Nah, untuk proses update data itu kita buatkan ke dalam root put produk di sini update. Bisa dilihat di sini berbeda, bukan get, bukan post, tapi put, yang mana put digunakan untuk proses update data. Oke, kita buatkan function update produk seperti ini. Kemudian ketika kita ubah misal harganya menjadi 35, kita simpan mengarah ke produk /1 kosong, karena function update belum dijalankan. Kita akan lakukan hal yang sama persis dengan yang di store, karena datanya sama.
Yang berbeda adalah kita tidak perlu menginisialisasi data baru. Kita tidak perlu menginisialisasi data baru, kita gunakan data yang sudah ada atau objek yang sudah ada. Kita gunakan objek ini, kita assign kembali nama menggunakan request nama, harga harga, deskripsi dengan request deskripsi, foto dan request foto. Kemudian kita redirect ke produk. Ketika kita jalankan kembali, maka ini akan berubah harganya menjadi 35.000. Ya. Untuk proses update pada dasarnya sama dengan proses create, store. Di sini yang membedakan adalah objek yang digunakan adalah objek yang sudah eksis. Oke, sekian terkait edit data. Ketemu lagi di episode berikutnya untuk proses delete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses terakhir yaitu proses delete. Untuk proses delete ini agak tricky karena Laravel menerapkan sebuah metode delete yang mana metode delete ini tidak bisa secara native dieksekusi melalui HTML, sehingga untuk proses delete ini kita akan membutuhkan script JS dalam eksekusinya. Sebelum itu kita coba lihat di sini. Tutup dulu. Untuk proses delete di sini kita jalankan, ini masih belum ada aksi. Kita lihat di index fungsi delete ini memang kita belum bereaksi. Sebelumnya ketika melakukan proses delete mestinya kita adakan sebuah konfirmasi seperti ini. On click kita akan beri sebuah confirm apakah yakin menghapus data ini seperti ini. Nah, jika iya akan dilakukan aksinya, jika tidak akan dibatalkan. Tapi kita akan menggunakan sebuah library alat bantu, yaitu alat bantunya adalah suite alat 2. Nah, suite alat 2 ini akan membantu kita membuat sebuah alert dengan lebih bagus. Contoh seperti ini. Banyak hal yang bisa kita coba. Di sini kita akan coba untuk sampel. Yang ini kita akan menggunakan yang ini. Nah, kita akan menggunakan ini. Sebelumnya kita perlu instalasi syaratnya. Kita akan kopikan ini ke dalam komponen apps kita. Jadi kita tambahkan ke sini. Nah, kemudian kita perlu tambahkan sebuah stack script untuk kita menuliskan script tambahan dari view kita.
Jadi apabila ada tambahan script akan kita tambahkan di bawah sini, kemudian di sini juga kita perlu tambahkan stack style seperti itu. Kita akan coba pakai ini nanti. Selanjutnya untuk memudahkan saya akan buat sebuah komponen baru, make komponen dengan nama button delete seperti itu, sehingga di sini kita cukup panggil x button delete. Nah, untuk button delete desainnya akan saya buat seperti ini. Ini akan saya hapus, kemudian akan saya ganti menjadi sebuah button yang mana button ini ketika klik, dia akan melakukan fungsi delete data. Untuk delete datanya sendiri itu membutuhkan ID dan kemudian membutuhkan path atau URL-nya. Kemudian ini akan saya ganti menjadi type button. Kemudian kita tambahkan sini push. Kemudian di sini saya tambahkan once. Tambahkan script. Kita buatkan sebuah function cons, functionnya adalah delete data. Ini bisa kalian lihat, terdefinisikan cons base URL adalah URL ini, kemudian cons current URL adalah URL current, kemudian cons URL adalah jika terdefinisi path, maka kita gunakan base URL /id. Jika bukan, kita akan ganti menjadi current URL /id. Kemudian kita akan copy si ini tadi yang confirm, kita copy, tulis yakin akan menghapus title-nya, yakin akan menghapus data ini. Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Kemudian ini lanjutkan. Nah, untuk eksekusinya itu kita buat cons csrf token adalah csrf token, kemudian cons template. Template-nya adalah sebuah form method post action ini adalah URL, kemudian kita buat sebuah input type-nya adalah hidden, name-nya adalah token, value-nya adalah
token, kemudian input type hidden, name method, value adalah delete. Kemudian si template ini akan kita append to body, kemudian kita submit. Nah, ini untuk hal ini cukup kalian buat sekali dan bisa digunakan berulang-ulang di seluruh template kalian. Cara penggunaannya, kalian masuk ke view, button delete, kalian perlu definisikan public ID sama dengan null, public add sama dengan 0. Kemudian di index kalian buatkan ID adalah product ID seperti ini. Dengan mendefinisikan product ID seperti ini, ID adalah product ID seperti ini, maka kalian telah mendefinisikan ID itu adalah ID produk tersebut. Kemudian menggunakan URL yaitu current URL, kemudian dilakukan proses delete. Jika kita jalankan di sini masih rusak karena di sini saya kurang menambahkan current typo. Nah, seperti itu. Jika kita klik di sini masih belum jalan. Kita lihat klik ID is not defined. Oh, ini kesalahannya ada di sini. Klik, nah muncul. Jika kita lanjutkan, maka dia akan mengarah ke produk 1 dengan metode delete. Metode delete ini yang kita harapkan, kemudian kita daftarkan di function di root kita, root web, tambahkan 1 delete produk untuk fungsi delete. Seperti itu. Jika kita jalankan, klik di sini, kita lanjutkan. Function delete belum dibuat, kita buatkan function delete produk kemudian produk ini misalkan kita delete, kemudian nih produknya sudah terdelete dan kita kembalikan ke redirect produk seperti ini. Jika kita jalankan, maka otomatis produknya sudah Oke, sekian untuk proses delete. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode terakhir dari minggu keempat, kalian akan membuat sebuah project. Untuk projectnya sendiri, kalian silakan replikasi katalog yang sudah diberikan. Kalian cukup buat untuk data beberapa table seperti produk, kemudian user atau post artikel, untuk blog dan sebagainya macamnya. Cukup buat 3 jenis table. Kalian buatkan data manajemennya, baik itu create, read, update, dan delete data, kemudian dikumpulkan ke dalam classroom. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.